Kak Sheila. Iya, selamat Kak Nadia. Gimana Kak perjalanannya tadi? Alhamdulillah Kak, lumayan lancar. Alhamdulillah, lalu lintasnya hari ini lumayan lancar ya. Iya. Oh ya Kak, gimana Kak Sheila kabarnya hari ini? Baik sih Kak, tapi ya ada rasa gimana gitu. Alhamdulillah ada baiknya. Oh iya. Iya Kak Sheila, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Imarani. Saya biasanya dipanggil Kak Nadia, tapi kalau Kak Sheila mau memanggil mungkin Kak Ayu atau Kak siapa itu senyamannya Kak Sheila aja. Nah, di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Kak Sheila konseling pada hari ini. Mungkin Kak Sheila bisa perkenalan terlebih dahulu biar lebih enak ya. Iya. Baik Kak Nadia, aku panggilnya Kak Nadia aja ya. Sebelumnya kenalin ya Kak, aku Sheila Ayu Fernanda, biasa dipanggil Sheila. Iya, sama kenal ya Kak Sheila. Iya. Oh iya Kak Sheila, kira-kira ini kesibukannya apa nih Kak? Aku kuliah sih Kak, kebetulan habis UTS ya, masih minggu-minggu UTS sih, ada beberapa matkul yang belum dikerjain. Lagi minggu sibuk berarti ya Kak. Iya. Tapi Kak Sheila masih sempat datang ke sini dengan tepat waktu. Saya sangat menghargai waktunya Kak Sheila. Terima kasih saya ucapkan. Kak Sheila, sebelum mulai konseling, saya mau nanya, sebelumnya Kak Sheila udah pernah ikut sesi konseling belum? Udah Kak, udah pernah. Oh ya, berarti kurang lebih sudah tahu lah ya nanti alurnya akan bagaimana. Terus nggak kaget gitu ya jadinya. Iya, siap-siap Kak. Oh iya, tadi Kak Sheila bilang lagi minggu-minggu UTS ya terakhir ini. Iya Kak. Kalau UTS-nya sendiri gimana Kak? Ada kendala atau lancar-lancar aja? Sebagai mahasiswa baru ya Kak, ini kan pertama kali aku ujian Iya. UTS lah ya. Nah, itu aku merasa kaget sih Kak, kayak wah tugasnya udah dar minggu ini juga langsung harus selesai gitu. Sedangkan kan kalau waktu sekolah dulu ya lama lah kayak deadline-nya satu minggu ya, pokoknya lama gitu. Nah, sedangkan kalau UTS ini langsung gerak, jadi Kak ngerasa stres gimana gitu. Terus Kak, aku baru ngadasin ya Kak, aku suka banget makan yang namanya permen Kak. Itu gimana sih Kak? Mungkin permen itu bisa Mbak Sheila tuh ngerasanya permennya tuh ngebantu Kak Sheila lebih tenang, lebih ada pengalihan dari beban-beban tadi gitu ya. Iya kayaknya enak kalau habis makan permen tuh kayak enak, lega gitu loh. Jadi yang Kak Sheila rasakan selama kuliah ini tuh bedanya tuh kayak bebannya lebih kerasa. Terus kayak kalau sekolah kan mungkin ini ya Kak, nggak banyak project. Iya. Kalau kuliah tuh kayak project, libur pun harus tetap dikerjain. Kalau sekolah kan libur ya udah libur, kerjainnya ya pas masuk sekolah aja. Iya, Gitu ya Kak. iya benar-benar Biasa banget. kan. Ya sih. Tapi nggak apa-apa ya Kak ya, masa kayak kebiasaan makan permen gitu. Selagi nggak mengganggu banget kayak yang harus pokoknya sehari itu harus full permen terus, itu kan nggak baik ya Kak. Selagi nggak mengganggu itu nggak apa sih, kalau untuk pengalihan beban-beban tugasnya tadi aja sih. Oke, makasih Kak. Oke, Kak Sheila, mungkin sebelum sesi konseling masih ada yang ingin diceritakan nih, kesibukannya akhir-akhir ini, minggu ini. Kayaknya udah nggak ada sih Kak, udah aku ceritain semua kayaknya. Yang UTS tadi ya. Iya. Oke, jadi Kak Sheila, aku mau ucapin terima kasih sekali lagi karena udah datang tepat waktu pada konseling kali ini. Nah, sebelum aku mulai, aku mau menjelaskan dulu bahwa dalam proses konseling itu ada beberapa asas yang penting untuk berjalannya sesi konseling. Ya, contohnya seperti asas kerahasiaan. Nah, nanti semua pengalaman yang Kak Sheila bagikan kepada saya akan saya jaga rahasianya, kecuali nanti memang membutuhkan pihak lain, jadi akan dibawa ke pihak yang memang bertanggung jawab atas izin Kak Sheila juga. Nah, terus ada juga atas kesukarelaan di sini. Aku mau tanya, Kak Sheila datang ke sini atas dasar sukarela atau ada paksaan dari pihak lain? Tentunya aku kesini ya sukarela Kak, karena keinginan sendiri. Baik Kak, terima kasih. Jadi Kak Sheila datang dengan keinginan sendiri ya, dan Kak Sheila nanti juga aku harap keaktifannya dalam bercerita, keterbukaannya juga nggak perlu ada yang ditutup-tutupi karena semuanya di sini aman. Jadi saya harap nanti Kak Sheila bisa mengekspresikan perasaan dan pikirannya Kak Sheila dengan bebas gitu ya Kak. Oh iya, nanti juga konseling kita mungkin akan berjalan kurang lebih 30 menit.
Nah, nanti jika dibutuhkan sesi kedua, ketiga, dan seterusnya bisa kita atur jadwalnya. Jadi untuk konseling hari ini kayak lebih mengeksplorasi dulu masalahnya Kak Sela itu sebenarnya apa gitu ya Kak, dapat dipahami? Siap, bisa Kak. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi? Enggak Kak, sudah jelas. Sudah jelas ya? Iya. Jadi berarti tujuan konseling kita hari ini tuh lebih ke gimana Kak Sela memahami perasaan dan kebutuhannya Kak Sela dalam hubungan Kak Sela yang sempat diceritakan sedikit di WA kemarin ya Kak, yang sedang dialami Kak Sela. Nanti Kak Sela bisa bercerita dengan bebas dan saya akan mendengarkan Kak Sela tanpa menghakimi sedikit pun. Jadi Kak Sela, apa yang membuat Kak Sela datang pada sesi konseling hari ini? Jadi aku tuh ngerasa Kak, hubunganku sama pacarku tuh akhir-akhir ini tuh kayak berbeda gitu loh, nggak kayak sebelumnya tuh aku sama dia itu perhatian banget Kak, erat gitu, tapi akhir-akhir ini dia tuh kayak kelihatan gimana ya Kak, bisa dikatakan kayak serius apa enggak sih Kak, nimbulin pemikiranku, pertanyaan pada diriku sendiri tuh kayak gitu loh Kak. Jadi si pacar Kak Sela ini sekarang masih pacar kan Kak? Masih. Nah sekarang pacarnya Kak Sela ini, Kak Sela tuh ngerasa dia Berubah kayak gitu. iya, perhatiannya kurang dari yang sebelumnya. Jadi Kak Sela merasa ada perubahan dalam perhatian itu yang membuat Kak Sela bingung ya dan kepikiran. Iya Kak, rasanya tuh kayak nggak dianggap lagi gitu. Terus kadang aku ngerasa marah, tapi tuh aku takut mau bilangnya itu. Takut kehilangan dia juga Kak. Jadi di satu sisi Kak Sela tuh ngerasa pengen marah tapi nggak bisa karena merasa nggak diperhatikan tadi ya. Tapi di sisi lain Kak Sela juga takut kehilangan dia, jadi mau marah tapi nanti kalau dia pergi gimana gitu ya Kak? Iya bener banget Kak, aku tuh takut. Di sisi lain hatiku tuh kayak pengen marah, tapi di sisi lain aku takut dia tuh ngejauh, makin jauh gitu loh sama aku Kak. Aku nggak mau itu terjadi Kak. Oke, jadi kedengarannya Kak Sela ini sedang menahan banyak emosi ya, marah, mungkin sedih juga, terus takut kehilangan dia, sebenarnya kayak nyampur gitu ya Kak rasanya. Iya, aku tuh takut Kak, nggak tahu lagi deh perasaan aku, tapi intinya aku takut kehilangan dia. Aku juga nggak bisa lama-lama nahan diriku sendiri buat nggak marah gitu Kak. Jadi Kak Sela ini lebih kebingung harus gimana gitu ya. Iya bener banget, bingung aku harus gimana, sifatku tuh harus gimana ke dia, terus ke diriku sendiri juga harus gimana gitu Kak. Oke, Kak Sela sejauh ini saya lihat Kak Sela udah terbuka ya tadi menceritakannya. Saya berterima kasih dan dari cerita Kak Sela tadi tuh saya kayak bisa merasakan gitu betapa Kak Sela tuh memendam itu sendiri selama ini gitu ya Kak. Iya Kak, aku pengen kayak sebelumnya gitu loh Kak, gimana ya Kak itu. Kalau dari yang diceritakan Kak Sela itu sepertinya Kak Sela punya kebutuhan yang kuat gitu ya Kak untuk merasa selalu dicintai dan dihargai dalam hubungan. Benar, Kak? Iya bener-bener banget Kak, rasanya tuh aku kayak butuh perhatian lebih gitu loh Kak, biar semangat kalau kuliah ngapa-ngapain gitu. Kak Sela butuh ada yang peduli dengan Kak Sela ya. Iya. Dan saat itu dan saat hal-hal yang biasanya kamu rasakan tapi sekarang kamu nggak mendapatkan itu lagi, Kak Sela kayak mulai meragukan diri Kak Sela sendiri dalam hubungan ini gitu Kak. Iya Kak, aku ragu apakah aku ada yang perlakuanku yang salah sehingga dia berubah kayak gitu, atau aku gimana gitu. Jadi kan aku pusing banget Kak mikirin itu. Jadi Kak Sela ada pikiran yang mulai menyalahkan diri sendiri ya Kak? Ada, bener-bener Kak. Ada Kak. Tapi di saat yang sama Kak Sela juga tahu bahwa Kak Sela itu perasaan yang itu tuh kayak nggak valid ya. Kak Sela tuh sebenarnya intinya cuma ingin diperhatikan gitu kan? Iya. Jadi itu aku mungkin terlalu keras ya Kak sama diriku sendiri. Ya gimana? Oke, jadi kalau yang aku lihat sih Kak Sela kayak mulai menyadari sesuatu kalau sebenarnya tuh nggak salah punya kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang dari dia. Itu kayak bagian alami dari manusia, terutama Kak Sela yang memang biasanya diperhatikan seperti itu ya. Iya, jadi aku tuh mulai sadar Kak kalau aku tuh jarang banget ngasih space buat diri aku tuh kalau
jangan sedih sih kayak gitu kan sebenarnya wajar gak sih kak orang sedih. Iya, Tapi wajar dong. ya tapi di hatiku kayak kamu tuh gak boleh sedih sih, kamu tuh harus semangat senang gitu terus. Sedangkan kan untuk buat senang itu aku butuh penyemangat dari lain, butuh perhatian gitu kak. Sebenarnya bagus sih Kak Sela udah mulai menyadari perasaannya sendiri. Kamu bisa menyadari hal itu. Penerimaan terhadap perasaan diri sendiri itu langkah awal untuk memahami diri Kak Sela lebih dalam lagi. Apalagi sekarang Kak Sela memang sedang butuh-butuhnya diperhatikan dari dia yang perhatiannya mulai menghilang gitu ya. Mungkin setelah memahami perasaan dan kebutuhannya Kak Sela, kalau menurut Kak Sela nih, apa sih langkah kecil yang bisa Kak Sela ambil, yang bisa Kak Sela lakukan agar Kak Sela tuh kayak tetap menghargai diri Kak Sela dalam hubungan yang masih berjalan ini? Mungkin aku bisa lebih fokus ke diri sendiri kak, mulai ngembangin hobi, terus bertumbuh dengan apa yang bisa jadi buat kesibukan aku, sehingga nanti kan aku bisa nggak butuh perhatian dia banget gitu kalau banyak kegiatan kak. Itu keputusan yang baik ya Kak, langkah yang bijak juga. Kak Sela udah bisa mengambil apa ya Kak, berpikiran untuk menyeimbangkan perhatian pada diri sendiri dan si hubungan ini yang memang lagi diambang ombang-ambing gitu ya Kak. Iya, aku rasa kayak mungkin kalau aku punya kesibukan, aku nggak akan butuh sosok buat diperhatikan gitu. Bener nggak sih kak? Iya sih, berarti Kak Sela merasa kalau mungkin apa sih yang bisa buat pengalihan kalau aku nggak diperhatiin sama dia tapi aku sibuk jadi nggak terlalu kepikiran gitu. Iya, bener banget. Nah itu wawasan yang luar biasa sekali ya Kak Sela. Jadi perubahan itu nggak harus datang dari luar tapi dari bagaimana Kak Sela memperlakukan diri Kak Sela sendiri. Dengan berpikiran seperti tadi juga bisa lebih menenangkan diri Kak Sela sendiri. Benar nggak sih? Bener kak. Jadi Kak Sela, bagaimana perasaan Kak Sela setelah sesi ini? Aku merasa lebih lega, lebih gimana ya kak? Pokoknya lebih plong, lebih enak gitu kak setelah sesi ini. Oke, jadi Kak Sela sudah dari yang dibicarakan tadi, Kak Sela tuh udah menunjukkan keberanian untuk menghadapi perasaan Kak Sela, perasaan yang timbul, yang cemas, takut, sedih, dan marah tadi. Terus saya juga sangat menghargai itu. Nah, jika Kak Sela mungkin butuh sesi lanjutan, Kak Sela bisa menghubungi saya. Ya terima kasih kak Nadia. Setelah sesi ini aku tuh merasa jadi lebih plong, terus aku gak kecewa lagi. Kemudian agak nggak takut sih buat kehilangan dan belajar buat memahami diri sendiri, gimana sih baiknya kita menempatin diri tanpa perlu perhatian orang lain. Terima kasih kak Nadia. Baik, terima kasih kembali Kak Sela. Mungkin sebelum kita tutup, saya ingin memberikan tugas kecil. Jadi selama 1 minggu ke depan sebelum kita bertemu lagi, coba deh Kak Sela tulis jurnal tentang perasaannya Kak Sela setiap malam. Nah, tulis apa yang Kak Sela rasakan tanpa menilai apakah itu baik atau buruk. Jadi kayak nggak peduli perasaan apapun negatif atau positif yang muncul, tulis aja di jurnal itu. Nah, siapa tahu ini tuh bisa membantu Kak Sela lebih mengenali dan menerima diri Kak Sela sendiri. Bagaimana? Oke kak, baik, nanti aku langsung coba ya kak, semoga ini efektif buat ngilangin keganjalan di hatiku. Oke, jadi nanti kita akan bahas hasilnya di sesi berikutnya. Terima kasih Kak Sela sudah terbuka di sesi kali ini. Saya bangga dengan keberanian Kak Sela. Iya terima kasih kak. Oh iya kak, boleh dijadwalin sekarang juga nggak untuk sesi berikutnya kapan? Aku nggak tahu. Kak Sela bisanya hari apa? Mungkin Sabtu atau Minggu kak, soalnya itu pas gak ada kelas gitu. Oke, mungkin Sabtu ya karena Minggu saya sudah ada jadwal. Mungkin di Sabtunya sore lagi jadinya. Oke kak, baik. Nanti aku hubungi lagi ya kak. Baik Kak. Oke. Terima kasih kak. Sudah. Halo Kak Sela, selamat sore. Selamat sore Kak Selamat Nadia. datang kembali ya. Iya. Gimana kabarnya Kak Sela hari ini? Alhamdulillah kak, masih lumayan Oke. hiburan.
mulai terlihat ceria ya dari ekspresinya. Alhamdulillah, seneng bisa ketemu Kak Sheila lagi hari ini. Gimana perasaannya, masih naik turun atau sudah stabil ya? Ya masih naik turun kak, tapi juga agak lumayan kak, lebih baik sih daripada kemarin sebelum datang ke sini. Iya, itu wajar banget gak sih kak, dalam proses kita memahami diri sendiri itu perasaan memang kadang berubah-ubah ya kak, karena perasaan kan juga nggak ada yang tahu. Kak Sheila sudah, saya mengucapkan terima kasih sudah mau melanjutkan sesi ini, berkomitmen sampai akhir nanti. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali pada Kak Sheila bahwa dalam konseling ini akan ada asas-asas dan juga batasan waktu seperti yang saya jelaskan di minggu lalu. Mungkin Kak Sheila perlu dijelaskan ulang atau masih mengingatnya, atau nggak perlu gitu maksudnya? Dijelaskan lagi nggak apa-apa kak? Oke, jadi nanti akan ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang Kak Sheila berikan pada saya akan saya jaga rahasianya karena memang sudah seharusnya begitu. Nah, terus ada asas kesukarelaan. Saya tanya sekali lagi, mungkin Kak Sheila datang ke sini ada paksaan atau dengan sukarela? Tentunya dengan sukarela kak, karena kemarin enak, aku lanjutin lagi deh. Baik, terima kasih Kak Sheila. Terus juga diharapkan nanti keterbukaan Kak Sheila dalam menceritakan pengalamannya dari lanjutan dari yang sebelumnya gitu ya, keaktifannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tujuannya tuh kayak biar Kak Sheila nanti tetap merasa aman untuk berbagi. Gimana Kak Sheila, siap untuk melanjutkan? Siap kak. Oke, kalau kita ingat-ingat di akhir sesi yang minggu lalu, Kak Sheila berencana untuk menulis jurnal perasaannya setiap malam ya. Bagaimana hasilnya? Awalnya sih sulit ya kak, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan kak. Terus aku nulis tentang apa yang aku rasakan setiap kali. Jadi waktu aku kangen atau kesel sama pacarku, aku tulis deh di jurnal itu. Itu bagus sekali ya Kak Sheila. Jadi Kak Sheila udah bisa mengenali perasaannya Kak Sheila dengan lebih sadar ya Kak? Iya kak, aku sadar kalau selama ini tuh aku sering neken rasa kecewa sama pada diriku sendiri. Aku tuh biasanya langsung berusaha kak baik-baik aja, padahal tuh sebenarnya aku tuh butuh, aku tuh kecewa, sakit gitu loh kak. Jadi Kak Sheila mulai menyadari kalau kebiasaan Kak Sheila untuk menekan emosi tadi tuh agar Kak Sheila terlihat tetap baik-baik saja gitu ya. Iya kak, tapi setelah aku nulis di jurnal tadi seperti yang kakak saranin, nah itu rasanya itu aku agak lega. Terus aku jadi tahu apa yang aku butuhin sebenarnya. Aku juga nggak ngerasa sekedar kalau butuh dia diperhatiin, tapi itu aku juga ingin kalau dia itu juga ngehargain aku gitu loh kak. Jadi Kak Sheila menemukan kalau kebutuhan Kak Sheila itu lebih dalam dari hanya sekedar perhatian dari dia, yaitu ingin dihargai sebagai diri Kak Sheila sendiri, begitu ya Kak? Iya bener banget kak. Kalau gitu, dari hal itu apa yang bisa Kak Sheila pelajari dari diri Kak Sheila sendiri? Ternyata selama ini tuh aku terlalu takut buat kehilangan dia, takut dia ninggalin aku, tapi aku sendiri nggak sadar gimana perasaan aku, gimana keinginan aku sebenarnya. Aku malah takut kalau dia marah, kalau dia pergi gitu kak, tanpa mikirin apa yang ada di hatiku selama ini. Jadi selama ini Kak Sheila hanya terlalu sibuk berusaha menyenangkan dia tanpa memikirkan diri Kak Sheila sendiri ya. Jadi Kak Sheila sering menyembunyikan perasaan Kak Sheila karena takut kehilangan dia, benar? Benar, iya kak. Tapi sekarang aku baru sadar kak, ternyata selama ini aku tuh udah kehilangan diriku sendiri kak. Ya, Kak Sheila itu refleksi yang sangat dalam ya. Kak Sheila dapat menyadari kalau Kak Sheila tuh mempertahankan hubungan. Kalau mempertahankan hubungan tuh bukan berarti harus mengorbankan kejujuran terhadap diri sendiri gitu ya. Iya bener kak. Aku tuh sekarang mikirnya kak, belajar untuk tetap jujur tanpa takut untuk kehilangan gitu kak. Gimana perasaanku sebenarnya, jadi nggak takut lagi buat ditinggalin. Kak Sheila itu langkah yang besar loh untuk menuju penerimaan diri ke diri sebenarnya Kak Sheila. Jadi Kak Sheila udah mulai percaya kalau perasaan Kak Sheila itu layak untuk diungkapkan, diterima. Jadi nggak harus ditekan terus, nggak harus disembunyikan terus gitu Kak.
Iya kak, rasanya aku pengen nyoba tapi rasanya itu kayak sulit, tapi gak apa-apa deh kak, aku mau berusaha buat nyoba. Itu bagus Kak Sela ada kemauan ya berarti untuk mencoba. Jadi perubahan seperti ini memang nggak ada yang instan, tapi Kak Sela udah mulai mempercayai diri Kak Sela sendiri nih, jadi ada dorongan lah untuk berani mencoba tadi. Iya kak. Kak Sela setelah menyadari hal-hal ini, apa yang mungkin ada rencana apa Kak Sela yang ingin dilakukan ke depannya? Mungkin aku nanti mau bicara ke pacarku kak, gimana sih sebenarnya apa yang aku mau, terus tentang perasaan itu gimana, tapi dengan cara yang tenang kak. Supaya aku nggak mau lagi, supaya perasaan itu ini nggak aku pendem sendiri gitu loh kak. Jadi Kak Sela nggak mau menyimpannya ini terlalu lama dan nggak mau sendirian terus ya. Itu rencana yang bagus. Kak Sela lebih memilih jalan berkomunikasi dengan lebih baik dan itu memang langkah yang positif ya Kak. Iya kak. Oh iya kak, setelah ini aku juga tetap mau lanjutin kegiatan journaling tadi kak, supaya aku juga nanti bisa tahu perasaan apa yang aku rasain sebelum aku ngomong sama pacarku sih kak. Bagus sekali Kak. Dengan begitu Kak Sela bisa tetap terhubung dengan diri sendiri sebelum merespon orang lain. Nah, bagaimana perasaan Kak Sela saat membayangkan akan bicara jujur sama pacarnya Kak Sela nanti? Pastinya deg-degan ya kak, tapi juga lega mungkin ya. Aku tuh capek kak, harus mendem pura-pura sendirian, pura-pura mendem semuanya baik aja gitu. Dari pernyataan Kak Sela tadi, berarti Kak Sela ini sudah siap ya mengambil langkah yang besar, langkah yang lebih lebih mantap gitulah untuk hidup lebih selaras dengan diri Kak Sela. Jadi kayak nggak menyembunyikan, nggak menekan lagi hal yang memang tidak terlihat gitu ya. Iya bener kak, aku mau hidup lebih jujur ke perasaanku sendiri daripada menurutin apa yang dimau orang lain gitu. Itu hebat sih Kak Sela. Jadi untuk sesi hari ini, hal apa yang paling bermakna bagi Kak Sela? Jadi aku belajar kak, bagaimana belajar jujur pada diri sendiri itu bukan berarti itu kita egois kak, tapi kita juga justru membentuk dan menghargai diri kita sendiri. Nah, itu tepat sekali Kak. Itu kayak penerimaan diri yang paling dasar untuk hubungan yang sehat, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Saya senang deh mendengar Kak Sela udah menemukan makna itu hari ini. Ya terima kasih kak Nadia, saya merasa semakin senang, semakin kuat setiap kali ketemu kakak. Terima kasih kembali ya Kak. Baik Kak, sebagai lanjutan dari jurnal perasaan Kak Sela minggu ini, saya mungkin akan menambahkan satu hal. Jadi setiap kali Kak Sela ngerasa marah, ngerasa kecewa, atau lagi seneng, tulis aja apa yang Kak Sela butuhkan pada momen itu. Misalnya, saya marah karena saya butuh didengarkan, atau saya senang karena saya merasa diperhatikan nih. Nah itu diharapkan bisa membantu Kak Sela mengenali kebutuhan emosional Kak Sela dengan lebih dalam. Oke kak, insya Allah nanti aku mau coba ya kak, langsung aku praktekin deh di rumah. Baik Kak, kalau begitu kita akan membahas hasilnya minggu depan lagi. Terima kasih sudah terbuka dan berani di sesi kali ini. Saya sangat menghargai proses Kak Sela. Pesan saya sih jangan menyerah karena saya ada di sini untuk selalu mendukung Kak Sela. Oke kak, terima kasih ya kak Nadia. Mungkin aku nanti bisa diagendakan lagi ya kak. Pokoknya sampai masalah aku tuntas ya kak. Aku mau sama kak Nadia aja. Oke, nanti kita atur saja. Terima kasih. Iya. Halo Kak, senang bisa ketemu lagi hari ini. Gimana kabar Kak Sela minggu ini? Lumayan berat ya kak minggu ini, tapi alhamdulillah aku udah lega banget kak. Ada perasaan lega ya Kak? Iya. Jadi berat sekaligus lega. Sepertinya ada hal penting yang terjadi. Mungkin bisa diceritakan, boleh? Iya boleh kak. Jadi gini kak, kemarin akhir-akhir itu aku berusaha ngomong sama pacarku. Awalnya sih takut banget ya kak, aku ragu, terus gemeteran gitu.
Tapi setelah aku coba, aku bilang ke dia pelan-pelan kalau selama ini tuh aku ngerasa aku tuh gak dihargain, aku kurang diperhatiin. Kak, tanpa dikira ternyata dia menerima dengan baik dong kak. Awalnya sih dia kayak kaget gitu, ternyata lo selama ini gitu ya ke kamu. Dia juga baru nyadar, tapi alhamdulillah kita saling kasih ruang buat nenangin diri sendiri gitu kak. Wah, itu keren banget sih Kak. Jadi kalian berdua nih bisa berkomunikasi dengan baik ya Kak. Saya bisa merasakan dari yang Kak Sheila ceritakan tadi kalau Kak Sheila itu ada keberanian yang besar di balik langkahnya Kak Sheila yang tadi ya. Kak Sheila berani menghadapi ketakutannya Kak Sheila, dan Kak Sheila lebih memilih untuk berkomunikasi dengan dia baik-baik, lebih memilih jujur dengan dia gitu ya Kak. Iya bener banget kak. Setelah aku ngomong dari hati ke hati sama dia, itu sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih relax gitu kak. Ternyata dia juga salah gitu. Terus akhirnya kita mutusin buat saling nenangin diri sendiri, terus agak memberi jarak sedikit gitu. Ketika dia ingin dia menyatakan pengen ada jarak dulu, perasaan apa sih yang timbul di diri Kak Sheila? Rasanya sedih kak, tapi juga aku di sisi lain tenang sekarang. Jadi Kak Sheila ada perasaan sedih ya karena hubungan Kak Sheila berubah. Tapi di sisi lain Kak Sheila juga merasa tenang karena Kak Sheila akhirnya jujur pada Kak Sheila, pada diri Kak Sheila sendiri ya. Iya bener kak, rasanya itu sekarang aku kayak pulang ke diri sendiri gitu. Itu kalimat yang sangat indah ya Kak Sheila, pulang ke diri sendiri. Itu tuh kayak tanda kalau Kak Sheila itu mulai hidup dengan lebih asli, lebih menerima diri Kak Sheila sendiri dengan penerimaan penuh gitu ya Kak. Iya kak. Setelah Kak Sheila bicara jujur, apa yang mungkin Kak Sheila rasakan tentang gimana sih Kak Sheila diri Kak Sheila sekarang? Aku ngerasa kalau aku yang sekarang itu jauh lebih kuat daripada Sheila yang sebelumnya kak. Dulu Sheila yang sebelumnya itu takut kehilangan sosok kayak pacarku tadi. Tapi Sheila yang sekarang setelah lama konseling sama kakak itu jauh lebih takut kehilangan diri sendiri daripada takut kehilangan orang lain. Saya turut merasakan ketulusan juga kekuatan dari kata-kata Kak Sheila yang tadi Kak Sheila ucapkan ya. Kak Sheila udah mulai mencintai diri sendiri tanpa syarat, bukan karena orang lain, tapi karena Kak Sheila udah mulai menyadari diri worthnya diri Kak Sheila sendiri gitu. Iya bener kak, aku sekarang sadar kalau aku dulu tuh lebih suka, lebih senang cari validasi dari dia pacarku daripada aku fokus ke diri sendiri. Sekarang tuh aku juga lebih fokus, lebih memahami diriku buat cari validasi buat diriku sendiri kak. Itu bentuk penerimaan diri yang sangat baik ya Kak. Kak Sheila udah melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, dari menahan perasaan sampai akhirnya sekarang nih Kak Sheila udah berani mengungkapkan, dan saat ini Kak Sheila udah menerima siapa sih di Kak Sheila yang sekarang ini. Iya kak, terima kasih ya kak Nadia. Aku tuh juga gak nyangka kalau bisa sampai di titik ini berkat kakak. Iya, sama-sama Kak. Kalau Kak Sheila melihat kembali perjalanan dari sesi pertama, kedua, terus sampai sesi yang sekarang ini, apa sih yang paling Kak Sheila pelajari dalam diri Kak Sheila sendiri? Saya belajar kak, kalau perasaan saya sendiri itu penting dan saya berhak untuk didengar. Terus saya juga belajar bahwa mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita egois kak, tapi justru kita bisa belajar untuk mencintai orang lain dengan tulus. Iya Kak, dari pernyataan Kak Sheila tadi saya sangat tersentuh mendengarnya Kak Sheila. Kata-kata Kak Sheila menunjukkan kedewasaan emosional yang besar ya Kak. Saya benar-benar menghargai keberanian Kak Sheila untuk jujur di sini, untuk Kak Sheila menangis, untuk belajar mengenal diri Kak Sheila. Itu pasti bukan hal yang mudah ya Kak. Terima kasih kak, selama ini aku juga ngerasa didengar sama kakak. Yang awalnya aku takut cerita ke orang lain karena nanti takut dibilang lemah lah, lebay lah atau apalah. Tapi setelah aku cerita sama kakak, kakak itu menerima dengan baik, ngasih saran juga ngasih solusi gitu. Gak cuma ngehakimin aja kak.
Iya, jadi kalau dari yang saya lihat tuh kayak saya tuh benar-benar ngelihat Kak Sela sebagai pribadi yang utuh, bukan hanya dari sisi Kak Sela tuh yang bermasalah, yang ada masalah tadi ya, tapi juga ada kekuatan dan juga kemanusiaan dalam diri Kak Sela. Saya tuh sangat menghormati setiap perasaan yang Kak Sela ceritakan, yang Kak Sela bagikan, yang Kak Sela bawa di ruangan ini. Iya, terima kasih banyak ya Kak, itu sangat berarti buat saya. Kak Sela kan sekarang sudah memiliki banyak pemahaman baru. Apa langkah yang ingin Kak Sela ambil setelah ini? Setelah ini aku tuh pengen buat hubungan yang lebih sehat, lebih harmonis, nggak mentingin perasaan orang lain tapi juga mentingin perasaan diriku sendiri Kak. Terutama dalam hubungan keluarga, pertemanan, dan juga sesama dengan sosial-sosial gitu loh Kak, nggak cuma di hubungan asmara aja. Ya, itu bagus sekali ya Kak. Itu kayak bentuk komitmen untuk Kak Sela tetap hidup dalam keaslian dari diri Kak Sela ya. Kak Sela memilih untuk menjadi diri Kak Sela yang sebenarnya, yang penuh kasih, yang sadar, dan yang menjadi diri yang kuat gitu lah. Ya Kak, saya tahu pastinya hidup saya itu nggak selamanya mulus Kak, pasti akan ada rintangan-rintangan di depan sana. Nah, aku merasa dan aku berharap semoga kedepannya ini aku bisa jadi pribadi yang lebih kuat dan juga bisa menghargai diri sendiri dan juga pendapat orang lain. Oh iya, yang perlu Kak Sela ingat juga, Kak Sela tuh nggak sendirian. Semua pengalaman yang sudah Kak Sela lewati dengan tangisan, keberanian, terus dengan refleksi yang Kak Sela ungkapkan, semuanya sudah menjadi bagian dari kekuatan Kak Sela sekarang. Jadi saya harap juga ke depannya Kak Sela pastinya, saya percaya Kak Sela pasti lebih siap untuk menghadapi ke depannya. Karena ini adalah sesi terakhir kita, saya ingin mengajak Kak Sela merefleksikan perjalanan Kak Sela dari sesi pertama sampai sesi sekarang. Kalau Kak Sela bisa menggambarkan perasaan Kak Sela terhadap sesi konseling ini, kira-kira apa kalau digambarkan dalam satu kata? Mungkin bisa melepaskan ya Kak. Melepaskan. Mungkin bisa diceritakan kenapa Kak Sela memilih kata itu? Karena akhirnya aku bisa melepaskan rasa takut, rasa kecewa, sedih, marah, dan juga melepaskan hal-hal yang nggak bisa aku kendalikan. Sekarang aku ingin hidup lebih bebas, lebih jujur dan juga damai Kak. Oke, itu pernyataan yang sangat indah ya Kak. Saya tuh kayak ngerasa bangga gitu sama Kak Sela. Kak Sela udah berani dan berproses dengan sangat luar biasa. Kak Sela sudah melewati setiap tahap dengan keberanian dan ketenangan. Saya ingin Kak Sela tahu kalau Kak Sela itu pantas dicintai. Kak Sela itu pantas bahagia dan Kak Sela itu pantas untuk menjadi diri Kak Sela sendiri tanpa harus menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih ya Kak, aku nggak akan pernah lupain kata kakak ini. Oh ya, Kak Sela tuh layak mendapatkan kebaikan itu. Saya lihat pertumbuhan dan perkembangan yang Kak Sela alami selama proses konseling ini, dan saya yakin rasa takut itu akan menjadi keberaniannya Kak Sela. Dari keraguan akan menjadi penerimaan, dari kehilangan akan menjadi keutuhan. Itu semua tuh hasil usaha dari Kak Sela sendiri. Itu keren Kak. Ya, terima kasih Kak yang sudah menemani aku dari proses awal hingga aku di titik ini. Terima kasih juga ya Kak Sela sudah mempercayakan proses ini kepada saya. Saya benar-benar menghargai keberadaan Kak Sela di sini. Semoga setelah ini Kak Sela bisa terus berjalan dengan lebih percaya diri dan dengan hati yang lebih lembut dan namun tetap kuat. Ya, aku akan tetap berusaha Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Sela.